Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kali ini kita masih diberikan oleh Allah sebuah rezeki kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya, dengan kondisi yang tetap sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pembahasan terakhir adalah mengenai tentang fase kemerdekaan. Ya, jadi saat ini kita masuk pembahasan di dalam masa Orde Baru. Ya, di mana di dalam masa pemerintahan di pemerintahan Orde Lama ya, di masa pemerintahan Orde Lama ini di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ya, telah yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, bersamaan juga dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam terpaut satu hari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, di mana di dalam sidang PPKI ya, dalam sidang PPKI ini semuanya sepakat secara aklamasi ya, bahwasanya menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta ini sebagai presiden dan wakil presiden. Sedangkan dan sejak tanggal 18 Agustus 1945 tata hukum positif di Indonesia adalah sistem hukum yang tersusun atau subsistem dari hukum adat, di mana subsistem hukum Islam dan subsistem dari hukum Barat. Apa yang dimaksud dengan subsistem dalam hukum Islam? Ya, hal ini dimaksudkan di mana perangkat kaedah hukum Islam yang di dalam tata hukum Hindia Belanda berlaku sebagai hukum positif bagi golongan pribumi yang beragama Islam ya, dan yang disamakan ya. Jadi baik melalui resepsi ke dalam hukum adat maupun karena penetapan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda ya. Sedangkan yang dimaksud dengan subsistem hukum Barat adalah berbagai perangkat kaedah hukum yang berlaku bagi golongan Eropa dan yang disamakan, yaitu apa? Semua peraturan perundang-undangan ya, dan jurisprudensi yang terbentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang pada masa interregnum ya, pada bulan berikut sebelumnya itu di masa pendudukan bala tentara Jepang ya, itu masih berlaku berdasarkan Osamu Shire, yaitu Osamu Shire nomor 1 tahun 42 ya, dengan sejumlah perubahan yang terjadi di dalam interregnum tersebut ya. Nah, di dalam penerapan kehidupan bernegara pada masa itu ya, mengalami sebuah dinamika politik ya. Dinamika politik yang selama pemerintahan Presiden Soekarno yaitu di bawah pemerintahan Orde Lama ya, dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 ini menemukan Menemukan dinamikanya, yaitu dinamika yang pasang surut ya. Jadi dinamika politik itu yang terbentuk pada politik hukum, pemerintah dapat diklasifikasikan pada masa beberapa periode pada masa penerapan kebijakan politik hukum pemerintahan yang terbagi di dalam 3 masa periodisasi ya, yaitu di dalam periode 1945 sampai 1950,
periode 1950 sampai 1959 dan periode 1959 sampai 1965 ya. Jadi di sini di dalam 3 priorisasi ini ada perbedaan dalam politik hukum di masanya ya. Yang pertama di dalam periode 1945 sampai 1950 di mana yang pertama tadi yaitu penetapan presiden dan wakil presiden, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana perubahan penting dalam bidang penyelenggaraan hukum ini pada masa itu ya 45 sampai 50 adalah penyederhanaan dan unifikasi badan peradilan ke dalam peradilan negeri, peradilan tinggi dan Mahkamah Agung. Ya, dengan apa? Dengan menunjukkan hukum acaranya seperti apa, ya. Hal ini dilakukan dengan adanya lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 47 tentang organisasi dan kekuasaan Mahkamah Agung yang kemudian diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 48 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Yang dimana pada dasarnya itu adalah merupakan kelanjutan ataupun penyempurnaan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan bala tentara Jepang, ya, di mana tujuannya adalah untuk memisahkan fungsi eksekutif dan legislatif, ya, fungsi eksekutif dan yudikatif karena mengatur tentang badan-badan peradilan. Ya, di mana di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 48 ditetapkan bahwasanya dalam negara Republik Indonesia terdapat 3 lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan ketentaraan. Ya. Yang lebih lanjut, ya, di dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut juga menetapkan bahwa kekuasaan dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh peradilan negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama, pengadilan tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai badan kehakiman tertinggi. Ya. Dan di dalam pasal 50 ayat 1 dijelaskan yaitu untuk tingkat untuk tingkat kasasi itu di tingkat Mahkamah Agung. Ya. Dan undang-undang ini menetapkan bahwa dalam setiap kabupaten sekurang-kurangnya terdapat 1 pengadilan negeri, ya, dan sekurang-kurangnya 1 pengadilan tinggi dalam tingkat provinsi. Nah, dalam tiap wilayah hukum pengadilan negeri terdapat 1 kejaksaan negeri, dan dalam tiap wilayah hukum pengadilan tinggi terdapat 1 kejaksaan tinggi yang hingga sampai saat ini, ya, masih ada, ya. Hingga di samping ada Mahkamah Agung juga terdapat Kejaksaan Agung. Ya. Namun dengan demikian dalam peraturan perundang-undangan ini mengungkapkan sikap dan kehendak untuk mengunifikasikan badan peradilan yang mencerminkan semangat persatuan nasional. Reorganisasi badan peradilan pada saat ini masih dapat dipandang sebagai strategi politik untuk untuk mempersatukan Indonesia di dalam 1 kekuasaan nasional. Ya. Di mana dalam hal ini patut disayangkan juga, ya, ini tidak berlangsung lama semangat ini, ya. Tidak berlangsung lama karena karena adanya agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2 yang membonceng tentara sekutu, ya, di mana sekutu ini di bawah pimpinan tentara Inggris untuk mengembalikan kembali roda pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia yang menyebabkan pecahnya perang kemerdekaan, di mana perang kemerdekaan ini berakhir pada bulan Desember 1949 dengan adanya konferensi meja bundar atau KMB, ya, yang dikenal dengan KMB.
di mana pelaksananya yaitu di Den Haag, Belanda, yang menyebabkan dari hasil KMP ini ya terjadinya perubahan ketatanegaraan di Indonesia, yakni dari negara kesatuan menjadi negara federal dengan diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS, ya, di mana keberadaan negara federal ini hanya berlangsung 8 bulan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 melalui Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 50, Konstitusi RIS ya, diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950 yang menghadirkan kembali adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya. Jadi perubahan-perubahan inilah yang di masa awal-awal terbentuknya negara Indonesia. Ya. Sedangkan di periode berikutnya, periode 1950 sampai 1959, ya, setelah diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1950, pemerintah ini melaksanakan apa? Melaksanakan berbagai upaya, berbagai usaha untuk apa? Untuk pembenahan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu pembenahan yang dianggap sebagai sebuah keberhasilan adalah pada masa itu pemerintah ini sudah dapat menciptakan sejumlah peraturan perundang-undangan, ya, juga pemerintah berhasil melaksanakan pemilihan umum dengan baik yang dilaksanakan secara demokratis, ya, secara demokratis dengan menghasilkan namanya Dewan Perwakilan Rakyat dan terbentuknya Badan Konstituante, di mana Undang-Undang Dasar 1950 ini menetapkan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk negara kesatuan dengan desentralisasi dan dekonsentrasi, ya, di mana serta menganut sistem pemerintahan parlementer dan sistem multipartai yang liberalistik. Ya. Pada masa ini, langkah penting pada bidang penyelenggaraan hukum adalah diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Ya. Dalam undang-undang ini, kedudukan hakim disetarakan dengan kedudukan penuntut umum, ya, di mana berdasarkan ketentuan hukum, ketentuan itu yang dapat dipandang sebagai perumusan politik hukum, ya, maka yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah kodifikasi untuk beberapa bidang hukum tertentu tanpa secara eksplisit mengharuskan unifikasi hukum. Ya. Sehubungan dengan hal itu, ya, di kalangan para ahli hukum Indonesia mengalami perdebatan, ya, berkenaan dengan sistem kodifikasi dan sistem unifikasi hukum, ya, di mana pada masa ini, ya, hanya hukum yang proseduralnya saja yang sudah terunifikasi, ya. Sedangkan hukum yang substantifnya itu masih tetap pluralistik seperti pada masa kemerdekaan, ya. Itu pada masa kemerdekaan diproklamasikan, sehingga aturan hukum yang menunjukkan pada proses seperti itu apabila dipandang dipandang dari sudut proses politiknya, dapat dikatakan bahwa tatanan hukumnya memperlihatkan ciri-ciri tatanan hukum otonomius, ya, di mana tatanan hukum yang memperlihatkan ciri-ciri tatanan hukum otonomius yang dalam dinamika
memunculkan tatanan politik, yaitu apa? Demokrasi terpimpin. Ya, di mana latar belakang konsepsi demokrasi terpimpin ini dimunculkan oleh Presiden Soekarno atas kekhawatiran terhadap masa depan bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan. Ya. Dalam roda pemerintahan yang mengalami kebuntuan politik yang waktu itu sulit untuk dipertemukan, terutama di antara kelompok kepentingan-kepentingan yang ada pada pergumulan ideologi nasionalis, Islamisme, dan komunisme, ya, di mana pertentangan ideologi yang sulit dikompromikan ini, terutama yang berada pada badan konstituante, ketika melakukan pembahasan sidang-sidangnya untuk melakukan perumusan dan pembahasan Undang-Undang Dasar Negara sebagai pengganti UUD 1950 sebagai amanat dari pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1955, yang memang dipilih untuk menjalankan amanat itu, ya. Nah, ini membuat Undang-Undang Dasar Negara yang tetap, ya, badan konstituante ini, ya. Namun karena sulitnya untuk mempertemukan atau mengkompromikan, menyebabkan lumpuhnya badan konstituante, ya. Di mana dari tiap-tiap anggota badan konstituante ini tidak mau lagi menghadiri sidang-sidang yang diadakan badan konstituante, dan melihat hal ini dengan anggapan stabilitas negara yang dianggap terancam, sehingga bisa menciptakan peluang dan akhirnya mendorong Presiden Soekarno dan dukungan Angkatan Darat, ya, maka dilakukanlah dekret presiden dengan dengan memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan Dewan Konstituante pada tanggal 5 Juli 1959. Ya. Setelah itu perubahan pun juga terjadi, ya, masuk ke dalam periode 1959 sampai 1965. Ya, di mana perkembangan politik Indonesia pada saat itu, ya, di masa pemerintahan dengan sistem demokrasi terpimpin, dengan setelah dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959, ya, ini awal mula lahirnya gagasan penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi terpimpin yang dimunculkan oleh Presiden Soekarno, di mana produk perundang-undangan pada masa demokrasi terpimpin yang penting dalam pertumbuhan tatanan hukum Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang sering kita kenal sekarang ini adalah UU PA, ya, yang sekaligus menyatakan sebagian besar pasal-pasal yang tercantum di dalam buku kedua KUH Perdata tidak berlaku lagi. Ya. Pada tahun 1960 juga Menteri Kehakiman Soeharjo menerbitkan keputusan yang mengganti lambang hukum Dewi Justisia dengan pohon beringin, ya, dengan slogan pengayoman, ya, di mana pada tahun 1962 Menteri Kehakiman ini juga dalam suatu sidang badan perancangan, ya, badan perancang dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang dibentuk pada tahun 1958 dan dibentuk kembali pada tahun 1961, yang sebelumnya pada lembaga ini pernah dibubarkan oleh Presiden, di mana Soeharjo selaku Menteri Kehakiman mengusulkan untuk tidak memandang Boeker-Leeks Wetboek dan Wetboek van Kop Handel sebagai kitab undang-undang lagi, ya, melainkan hanya sebagai buku hukum
Raksbook, ya, yang memuat kaedah-kaedah hukum dan komentar terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku di seluruh pelosok bumi Nusantara. Ya. Dan pandangan Soeharto ini kemudian diperkuat oleh Ketua Mahkamah Agung yang waktu itu adalah Pak Wiryono Projodikoro, ya, dengan mengeluarkan surat edaran Ketua Mahkamah Agung tertanggal 5 September 1963 kepada semua ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Ya. Nah, di dalam surat edaran ini dikemukakan bahwa Burgerlijk Wetboek dibuat oleh dan untuk kepentingan Belanda, ya, sehingga dalam masa kemerdekaan sudah tidak layak lagi, ya, tidak dipandang sejajar dengan undang-undang yang secara resmi berlaku di Indonesia. Ya. Karena itu pandangan untuk Burgerlijk Wetboek sebagai buku hukum saja dan disarankan oleh Menteri Kehakiman Soeharto untuk memberikan keleluasaan kepada para hakim untuk apa? Mengesampingkan pasal yang tercantum di dalamnya yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman tanpa harus menunggu apa? Pencabutannya. Pencabutan itu dilakukan secara resmi, ya, oleh Kementerian Kehakiman. Dan surat edaran ini ditutup dengan menyebutkan secara eksplisit beberapa pasal yang oleh Mahkamah Agung dianggap sudah tidak berlaku lagi, yaitu di dalam pasal 108, 110, 184 ayat 3, 1238, 1460, 1579, 1603, bagian 10 ayat ke-1 dan ke-2 serta di pasal 1682. Ya. Dan selain itu dalam produk perundang-undangan yang dalam periode demokrasi terpimpin yang penting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan hukum secara tajam mengungkapkan, ya, sifat tatanan hukum adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 64 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Nah, di mana disebutkan di dalam pasal 19 Undang-Undang 19 Tahun 64 yang menetapkan bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal peradilan. Ya. Dalam ketentuan ini dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar terhadap proses penyelenggaraan peradilan dan merosotnya kehidupan hukum di Indonesia. Karena dengan ketentuan tersebut membuka jalan bagi eksekutif, ya, terutama presiden, untuk mencampuri proses peradilan dengan alasan kepentingan revolusi. Nah, yang di dalam praktek ini berdampak selain melemahkan posisi, juga mempercepat proses demoralisasi para hakim dan penegak hukum lainnya. Ya. Dan kondisi ini, ya, sepanjang pelaksanaan demokrasi terpimpin yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno sebagai salah satu usaha untuk mengatasi pertentangan ideologi dan untuk menyelesaikan revolusi, ya, dalam prakteknya menjurus pada pola kehidupan kehidupan politik yang berujung pada sifat otoriter. Konflik-konflik politik menjurus menjadi pertentangan ideologi antara kekuatan komunis yang bermuara kepada PKI melawan dengan kekuatan nasionalis dan agamis yang bermuara kepada PNI dan Masyumi, ya, yang didukung oleh angkatan bersenjata, terutama angkatan darat. Ya. Dan konflik antar kekuatan komunis dengan non komunis, ya, terutama PKI dan angkatan darat, akhirnya meletup, ya, akhirnya meletup dalam bentuk usaha kudeta. Ya, dalam bentuk usaha kudeta yang sering disebut Gerakan 30 September atau G30S
PKI, namun yang berakhir dengan kegagalan. Ya. Dan kegagalan kudeta ke-13 PKI ini mengakhiri roda pemerintahan demokrasi terpimpin, ya, yang sejak diberlakukan pada tahun 1959. Nah, sehingga menampilkan pemimpin-pemimpin baru dan kekuatan politik anti komunis, ya, yang dalam pernyataannya berkomitmen pada cita-cita pembaruan di seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ya, itulah akhir dari periode masa Orde Lama yang ditutup dengan adanya kudeta yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 dan menandakan berakhirnya sistem demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada masa Orde Baru, ya, dalam masa Orde Baru ini setelah kudeta 30 September atau G13 PKI berhasil digagalkan, ya, kemudian terbitlah surat perintah 11 Maret tahun 1966 atau yang sering kita kenal dengan sebutan Super Semar, ya. Maka dimulailah suatu babak baru di dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang kemudian menyebutkan diri sebagai pemerintahan Orde Baru. Nah, di mana di masa pemerintahan Orde Baru ini berkeinginan dengan semangat perjuangan untuk mewujudkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dan untuk mewujudkan itu, pemerintahan Orde Baru menyuarakan keinginan untuk mewujudkannya dalam negara hukum dengan rule of law-nya, ya, dan pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa. Ya. Sehingga dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk pemerintahan dilaksanakan dengan mengacu kepada kebijakan stabilisasi politik dan ekonomi, ya. Dalam kerangka kebijakan ini, ya, maka pemerintahan Orde Baru ini merumuskan kebijakannya dalam dinamakan pembangunan jangka panjang yang pertama, ya, pada tahun 1969 dengan rangkaian pelaksanaan yang disebut dengan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, ya, Repelita yang setelah terlebih dahulu, ya, ini diundangkan Undang-Undang tentang penanaman modal asing atau PMA pada tahun 1967 dengan terbitnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 dan Undang-Undang tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN pada tahun 1968, yaitu ditandai dengan terbitnya Undang-Undang nomor 6 tahun 1968. Ya. Jadi kebijakan pembangunan jangka panjang ini, ya, yang pertama di tahun 1969 ini sangat menitik beratkan pada pembangunan ekonomi. Ya. Hal ini dapat dipahami karena pada saat itu situasi ekonomi, ya, sangat buruk di mana inflasi mencapai angka 600%. Nah, ini menurut penelitian dari Arif Sidarta, ya, di mana sehingga untuk membantu kelancaran pembangunan dan stabilitas ekonomi itu, ya, mensyaratkan adanya stabilitas politik. Maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, ya, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menekan otoritas yang akan menghambat pada kemajuan terciptanya stabilitas ekonomi maupun stabilitas politik, ya.
Dan sehubungan dengan itu, ya, maka dapat dikatakan bahwa otoritas politik pada masa itu bertumpu pada tingkat legitimasi pembangunan atau stabilitas ekonomi dan stabilitas politik dengan pendekatan keamanan. Nah, ini ya, dengan pendekatan keamanan atau security approach, ya, terhadap berbagai masalah kemasyarakatan, ya. Dan kebijakan pembangunan pada masa pemerintahan Orde Baru ini ditetapkan pada GBHN, garis-garis besar daripada haluan negara, ya, yang pada saat itu sangat terkenal dan sangat populer dengan sebutan GBHN itu, dengan sebutan apa? Di dalamnya adalah trilogi pembangunan, ya, trilogi pembangunan. Yang pertama mengenai pemerataan pembangunan, ya, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Di mana dalam hal mengacu pada teknologi pembangunan ini dengan prioritas pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, ya, maka GBHN yang ditetapkan pada tahun 1973 hingga 1993, ya, memberikan sasaran pembangunan itu kepada 4 bidang, ya, yaitu yang pertama adalah bidang ekonomi, kedua bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sosial budaya. Yang ketiga, bidang politik, aparatur pemerintah, hukum dan hubungan luar negeri, dan yang keempat adalah bidang pertahanan dan keamanan nasional, ya, di mana pola pembagian sasaran pembangunan dalam GBHN yang demikian ini menempatkan pembangunan hukum sebagai salah satu sektor dari pembangunan bidang politik, ya, di mana tampak bahwa tatanan hukum lebih dipandang sebagai subsistem dari tatanan politik, ya, yang berarti bahwa di dalam tatanan hukum disubordinasikan dari tatanan politik, ya. Hal ini berarti juga memandang hukum hanya sebagai instrumen saja, ya, di mana semua itu menunjukkan bahwa tatanan hukum masih memperlihatkan sisa ciri tatanan hukum yang bersifat represif, ya, yang merupakan tatanan politik dari masa demokrasi terpimpin. Masih ada sisa-sisa dari sistem pemerintahan dengan demokrasi terpimpin di masa Orde Lama, ya. Dan penempatannya disubordinasikan di bawah subsistem politik di dalam dari sudut politik hukum, ya, di mana GBHN sejak tahun 73 sampai 1993 ini tetap menyandang makna penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai payung hukumnya, ya, hampir 20 tahun. 20 tahun berlakunya GBHN ini lebih banyak menitik beratkan pada pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai payung hukumnya, ya, karena kita ketahui bersama bahwasanya negara sudah menetapkan garis besar politik hukumnya secara eksplisit dengan adanya GBHN itu, ya, dan hal itu diwujudkan secara sistematis, ya, dengan diciptakannya berbagai produk hukum, ya, produk hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar hukum yang tertinggi, ya, di mana penuangan dalam bentuk perundang-undangan organik ditentukan berdasarkan ketentuan ketetapan MPRS nomor 20 Romawi garing MPRS garing 1966,
ya, junto ketetapan MPR nomor 5 Romawi garing MPR garing 73 tentang tata urutan perundang-undangan sebagai pelaksana dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, ya, di mana ketentuan tata urutan perundang-undangan merupakan konsekuensi, ya, konsekuensi dari pemerintahan Orde Baru, ya, yang merupakan konsekuensi pemerintahan Orde Baru yang berkeinginan menjalankan dan mewujudkan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, di mana hierarki tata urutan perundang-undangan yang berlaku pada masa pemerintahan Orde Baru adalah di mana nomor satu yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, ya. Ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan di bawahnya ada peraturan pelaksanaan lainnya, ya. Misalnya instruksi menteri dan keputusan menteri maupun yang lain sebagainya, ya. Di mana dalam perkembangannya pada masa pemerintahan Orde Baru ini mulai terjadi perubahan paradigma politik hukum, yaitu sejak tahun 1993 hingga 1997, di mana pembangunan hukum dikeluarkan dari pembangunan di bidang politik dan ditempatkan sebagai bidang tersendiri, ya. Dengan itu sekaligus secara formal GBHN 1993 sampai 1998 ini membuka jalan bagi tampilnya pandangan yang tidak lagi melihat tatanan hukum sebagai subsistem dari tatanan politik dari sistem nasional Indonesia, melainkan melainkan pandangan yang melihat tatanan hukum ini, ya, sebagai subsistem dari sistem nasional. Tapi dalam kenyataannya, ya, pemerintahan Orde Baru ini masih mencerminkan tatanan hukum yang masih bercirikan tatanan hukum yang represif, ya, yang represif dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan hukumnya, ya. Dan hal ini dapat kita lihat dari ketetapan MPR nomor 2 Romawi garing MPR garing 1993 tentang GBHN, ya, tentang GBHN ini. Nah, ini, ya, disebutkan bahwasanya sasaran pembangunan nasional ini dibagi dalam 7 bidang, ya. Yang pertama bidang ekonomi, kedua bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, ketiga bidang agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, keempat bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keempat bidang 1, 2, 3, 4, 5, 6 bidang hukum, terus 5 bidang hukum, keenam bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa, dan bidang ketujuh adalah bidang pertahanan dan keamanan. Ya, dalam pembagian bidang ini, ya, terkait dengan perkembangan politik hukum, pembangunan hukum dikeluarkan dari pembangunan bidang politik dan ditempatkan sebagai bidang tersendiri, ya, ditempatkan bidang tersendiri sebagaimana dikatakan di pembahasan sebelumnya, ya. Namun dalam perjalanan penerapan kebijakan ini, ya, kebijakan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, ya, tidak dapat terimplementasikan dengan baik dan benar, ya, di mana justru sebaliknya penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru ini menyalahgunakan ketentuan peraturan perundang-undangan demi suatu kekuasaan, ya. Penyimpangan rezim Orde Baru terhadap praktek-praktek ketatanegaraan, ya, dengan melakukan penafsiran paradigma Undang-Undang Dasar 45 melalui konsepsi negara yang integralistik sebagai acuan dasar dalam pembangunan politiknya, di mana konsepsi negara integralistik ini dipahami sebagai kedaulatan negara yang sepenuhnya ada di tangan presiden sebagai pemangku kekuasaan negara, ya. Jadi untuk dipergunakan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Akan tetapi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan dalam menjalankan kebijakan politik hukumnya selama ini ya jauh dari cita-cita negara demokrasi. Ya, yang berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen tadi, ya, di mana hal ini munculnya kekuasaan negara yang sangat kuat tanpa adanya kontrol, ya, khususnya pada lembaga eksekutif atau lembaga kepresidenan. Ya. Dan keterpurukan kondisi sistem ketatanegaraan yang dibangun pada masa Orde Baru ini mencapai puncaknya ya ketika diiringi dengan munculnya krisis ekonomi. Ya, krisis ekonomi ini eh, melanda dunia, ya melanda dunia perekonomian bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di Asia. Ya. Dan keterpurukan bangsa Indonesia ini menggugah komponen, ya, menggugah eh, menggugah komponen apa namanya komponen anak bangsa, komponen generasi anak bangsa untuk apa? Melakukan perbaikan sistem ketatanegaraan yang dibangun oleh pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ya, dengan apa? Dengan melalui gerakan reformasi. Ya, gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan para cendekiawan Indonesia yang menghendaki turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Ya, di mana gerakan reformasi mencapai tingkat keberhasilannya dengan tuntutannya waktu itu adalah ketika Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Ya, dan itu sebagai tanda bahwasanya berakhirnya periode pemerintahan Orde Baru dan lahirnya Orde Reformasi, ya, di mana dalam keberhasilan gerakan reformasi ialah karena adanya semangat yang satu dari komponen anak bangsa untuk menuntut reformasi politik di dalam sistem ketatanegaraan, ya, ketatanegaraan Indonesia, ya, di mana reformasi politik ini suatu keniscayaan ketika bangsa Indonesia berkeinginan untuk melakukan perbaikan sistem kehidupan bernegara karena hal ini merupakan cermin dari sistem ketatanegaraan yang dibangun pada masa pemerintahan Orde Baru tidak mencerminkan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, ya, dengan keberhasilan tingkat reformasi politik dengan dibuktikan adanya amandemen konstitusi yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai arah kebijakan politik hukum yang diambil di mana selama pemerintahan Orde Baru sangat disakralkan, ya, sangat disakralkan di mana Undang-Undang Dasar 45 ini seperti kitab suci yang tidak boleh diganggu gugat, ya. Maka politik hukum yang terpenting di dalam masa Orde Reformasi adalah diambilnya suatu keputusan politik untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Dan amandemen konstitusi atau perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini dilakukan sebanyak 4 kali di masa tahun 1999 sampai 2002 oleh MPR yang dapat dikemukakan dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini secara keseluruhan itu yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal sebelum diamandemen. Jika dihitung dalam bagian-bagian terkecil, ya, terdiri dari 65 butir, termasuk di dalamnya adalah bab, pasal, dan ayat. Ya, ini setelah amandemen.
ya. Dari 37 pasal UUD 45 yang asli, hanya 5 pasal yang tidak disentuh untuk dilakukan perubahan, yaitu di dalam pasal 4 tentang kekuasaan pemerintahan, pasal 10 tentang presiden memegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, pasal 12 tentang presiden menyatakan keadaan bahaya, pasal 29 tentang agama, pasal 35 tentang bendera, dan sisanya itu sebanyak 33 pasal diubah dan ditambah dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar. Ya. Namun di dalam butir-butir perubahan Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 65 butir yang kemudian bertambah menjadi 197 butir. Ya. Dari jumlah itu, 20 butir diantaranya tetap, 43 butir diubah, dan 128 butir merupakan butir tambahan yang baru, ya, tambahan baru. Jadi komposisi Undang-Undang Dasar 45 dengan 4 kali perubahan di dalam satu rangkaian yang merupakan bentuk politik hukum, ya, bentuk politik pada masa era reformasi ini diakhiri dengan disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002, ya, di mana maka susunan Undang-Undang Dasar 45 berubah hingga memiliki susunan yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, ya, ada naskah perubahan Undang-Undang Dasar 45, perubahan pertama, lalu ada perubahan kedua Undang-Undang Dasar 45, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini yang dilakukan oleh MPR selama 4 kali dapat digolongkan dalam dua kali masa persidangan, ya. Di mana yang pertama adalah sidang umum MPR di tahun 1999, ya. Ini dilakukan 9 pasal perubahan yang menyangkut tentang pembatasan kekuasaan presiden, yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Sedangkan pada sidang yang kedua, yaitu pada sidang tahunan yang terbagi di dalam 3 persidangan, ya, sidang tahunan MPR tahun 2000, ini melakukan perubahan sebanyak 25 pasal, ya, yang kesemuanya ini menyangkut tentang pemerintahan daerah dan hak asasi manusia, kekuasaan dan kewenangan DPR, tentang kewarganegaraan, pertahanan dan keamanan, bendera, bahasa, dan lambang negara. Pasal-pasalnya seperti yang ada di slide. Ya. Sedangkan pada sidang tahunan MPR yang kedua, ya, pada tahun 2001 ini dilakukan perubahan terhadap 23 pasal, yaitu pasal-pasal yang menyangkut tentang bentuk dan kedaulatan serta sistem pemerintahan, ya, seperti yang pada slide itu nanti bisa dibuka-buka lagi bukunya di rumah. Lalu pada sidang tahunan yang ketiga, yaitu sidang tahunan MPR tahun 2002, dirumuskanlah 13 pasal perubahan dan dengan 2 aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan yang kesemuanya ini menyangkut tentang lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan yang belum terbahas di dalam amandemen ketiga, serta penghapusan lembaga Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, ya. Terus penataan pelembagaan BI atau Bank Indonesia yang diikuti dengan permasalahan pendidikan dan kebudayaan, terus perekonomian nasional serta kesejahteraan sosial, ya. Jadi itu, ya,
sejarah hukum tentang, apa namanya, mulai dari pemerintah prakolonial, kolonial hingga, orde reformasi hingga saat ini ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri non wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.